Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bu Laili Saadah dari SMP 43 Semarang. Kali ini saya akan menampilkan video best practice saya dengan judul pemanfaatan diorama augmented reality atau AR untuk memfasilitasi murid digital native. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Sally, boleh duduk kembali ke tempatnya. Alicia Risti, Ananda Rizky, Akimila. Hari ini sekarang silahkan kalian cek dulu kebersihannya, apakah di sekitar kalian ada sampah yang masih berserakan. Coba dilihat, dicek di dalam laci. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi bagaimana sejarah keuangan mulai dari barter sampai e-money. Yang kedua, kita akan menganalisis untuk mencari solusi atas masalah penipuan yang terjadi pada masa sekarang ini, seperti skimming ataupun phishing, seperti itu. Transaksi atau evolusi pembayaran, kita harus kenal dulu apa itu cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah, termasuk uang-uang yang kalian gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi uang itu ada dua, yaitu uang kartal sama uang giral. Uang kartal itu ada kertas sama logam. Kalau uang giral berupa rekening, betul. Saya ditunjukkan uang kalian diangkat ke atas. Ketika kalian melihat uang ini, apa yang ada di benak kalian yang membuat uang ini berbeda dengan negara lain? Ada gambar pahlawan. Terus apa lagi? Ada burung garuda. Apa lagi? Ada penari. Bu Lelis ditunjukkan sebelah mana nomor serinya. Oke, ya sebelah sini, betul. Terus diraba. Apakah ada yang kasar? Ke jumlah uang, ya kasar. Yang ketiga diterawang. Silakan diterawang. Untuk nominal uang 10.000 tahun emisi 2022, gambar pahlawannya adalah Franz Kaisepo. Ketika kalian terawang, nanti di sini akan muncul namanya watermark. Watermark pahlawan ini di emisi tahun 2022 itu sama dengan gambar pahlawan yang tertera di depan. Jadi watermark sama gambar pahlawannya sama. Berarti ini dia bergerak di ini benang pengamannya ini. Ada garis-garis di mana garis tersebut namanya adalah blind code. Blind code itu adalah kode tunanetra. Jadi misalkan diraba, kan kerasa nih, oh ini 4 itu 10.000. Kalau 1 100.000. Kalau ada 2 berarti 50. Nah, ini adalah evolusi sistem pembayaran dari yang awalnya barter menuju ke uang komoditas, ada uang logam dan lain sebagainya, sampai kepada transfer dana elektronik, kartu kredit, ATM, internet banking, mobile banking, dan juga sampai ke Bitcoin. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran untuk mengidentifikasi melalui media diorama. Ini masa ketika sebelum adanya alat pembayaran sampai berkembang kepada e-money. Nah, di sini kalian nanti ada barcode-nya. Barcode ini nanti kalian bisa scan. Nanti akan muncul gambar 3 dimensi. Ya, muncul gambar 3 dimensi beserta keterangannya ini. Nah, setelah ini kalian berkelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang. Setelah itu kalian akan saya berikan LKM, lembar kerja murid, di mana lembar kerja murid tersebut silahkan kalian buat secara berkelompok, dan dalam lembar kerja murid tersebut ada suatu masalah yang harus kalian selesaikan dan harus kalian berikan solusinya yang tentunya sesuai dengan keadaan pada kehidupan sehari-hari. Oke, nah itu sudah
kelihatan. Nah, yang termasuk dalam logam berharga yang bisa digunakan untuk pembayaran waktu itu apa aja? Yang pertama ada barang komoditas. Udah, nah itu sambil dilihat atau bisa di zoom dulu. Nah, itu bisa dilihat. Itu adalah gambaran uang ketika terkena sinar ultraviolet. Nah, itu bisa kamu lihat dari setiap nominalnya ada perbedaan pulau yang berpendar dari setiap nominalnya. Coba kalau 50.000 itu pulaunya apa yang bercahaya? Jawa. Jawa. Kalau 20.000 Sulawesi. kamu bisa lihat sebelahnya. Nah, itu bisa di zoom lagi, bisa dilihat. Nah, itu ada benang pengamannya. Kelihatan kan? Nah, itu kelihatan benang pengamannya ketika kena sinar ultraviolet, maka dia akan memunculkan warna. Oke, bagian 4 ada e-money. E-money itu salah satunya kris. Keunggulannya apa sih kris itu? Tidak perlu membawa uang tunai, transaksi langsung tercatat, minimalis penipuan. Good. Enggak sering kadang. Kadang, tapi pakai dana ya. Ya. Yang lainnya? Shopee, ada lagi? Ya. Jelaskan pendapat kalian tentang cara menghindari penipuan dari pembayaran menggunakan e-money. E-money itu salah satu-satunya uang elektronik. Bank Indonesia kemudian mengeluarkan Quick Response Code Indonesia Standar atau biasa singkat KRIS. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan bagaimana cara menghindari penipuan dari pembayaran menggunakan e-money. Jadi, menurut kami, jika ingin menggunakan e-money dan terhindar dari penipuan adalah dengan menjaga kerahasiaan PIN dan kode OTP, tidak memberikan data pribadi kepada orang lain, serta melakukan transaksi hanya di platform resmi dan terpercaya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, bagaimana cara kita untuk menghindari adanya link yang tidak dikenal? Jika ada link yang masuk, kita perlu berhati-hati terhadap link itu atau tidak membukanya sembarangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, setelah ini kita akan melakukan asesmen, di mana asesmen tersebut terdiri dari 10 soal dan kita menggunakan zip quiz. Nah, untuk evaluasi pada pagi kali ini, menurut kalian apakah transformasi itu berguna untuk kehidupan kalian sehari-hari? Berguna. Oke, coba sebutkan itu saja kegunaan transformasi pembayaran yang sekarang menjadi pembayaran digital atau e-money tersebut. Kita bisa tahu tentang uang, dari bagaimana asal terciptanya uang sampai dengan dampak negatif dari uang. Oke, bagus. Terima kasih Adara. Ada dari kelompok lain yang bisa memberikan tanggapannya? Bisa membayar menggunakan ShopeePay, Dana, QRIS, dan dapat memudahkan transaksi uang pada zaman sekarang. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini, adakah yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah transformasi dari barter ke e-money dan mengenali jenis-jenis uang. Beri tepuk tangan buat Almira, sudah berani menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Oke, untuk pembelajaran kedepannya kita akan mempelajari tentang lembaga keuangan atau perbankan. Nah, untuk itu silahkan kalian membaca buku paket pada materi perbankan. Terima kasih atas pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.